Tantangan terbesar dari awal sih ya, dari awal kita nyemplung di email marketing sampai sekarang, eee, ini sih inovasi, Mbak, inovasinya. Jadi, eee, ya karena teknologi terus-terusan update ya, Iya, bener. algoritma dan lain sebagainya, dari Mhm. segi konten juga, ketambah sekarang banyak banget, hampir semua industri pakai email Mhm. marketing. Yes, bener. Nah, orang-orang juga udah mulai berlomba juga dari segi kontennya, desainnya Mhm. seperti apa, terus, Mhm. model-modelan copywriting-nya kayak gimana, Iya, bener. sampai ke jenis-jenis, button call to action-nya kayak gimana, itu udah bener-bener orang-orang banyak ngulik di situ. Halo teman-teman semua, balik lagi nih di program Stories Worth Telling M Target Bullseye bersama Mas Dendi ada di sini. Mas Dendi Agustian, email marketing spesialis. Jadi teman-teman, di hari ini kita mau belajar banyak nih dari Mas Dendi. Apa sih itu email marketing spesialis gitu? Apa bedanya sih sama sosial media? Apa bedanya sih sama semua yang hal tentang digital marketing? Email itu cuma ngirim-ngirim surat menyurat atau bagaimana? Mari kita belajar dari segi personal, perjalanan pribadi, dan juga perjalanan karirnya Mas Dendi gitu. Oke, halo Mas Dendi. Halo, Mbak Gita, sehat-sehat, Mbak? Halo, sehat. Mas Dendi gimana? Alhamdulillah sehat, Lagi di mana nih Mas Dendi sekarang? lagi WFH aja nih di rumah, Wah, masih oh jadwal WFH. oke. Tapi oh jadi selang-seling ya WFH sama WFO. Iya, hybrid, 2 hari WFO, sisanya di rumah WFH. Wah, luar biasa. Jadi lebih fleksibel ya, gitu. Lagi sibuk apa nih Mas Dendi sekarang? Sibuk sama keluarga, sibuk Oh, sama sibuk keluarga. bantu ngurus anak, sekarang lagi Oh, aktif-aktifnya 2 tahun, oke. sama ya sibuk improve-improve kecil lah, Improve-improve ya. masalah Pekerjaan kerjaan. lagi full load nggak nih? Pekerjaan teratasi alhamdulillah, nggak terlalu Teratasi. full-full banget. Oh iya, tapi gak terlalu full tapi jadwal padat ya. Wah, dapatnya kita di slot-slot tertentu nih kalau mau nge-reach Mas Dendi nih, luar biasa. Oke Mas Dendi, kita mau penasaran nih, mau kenal sama Mas Dendi lebih lanjut. Tapi pertama-tama nih, kita mau nanya nih gitu, deskripsikan siapa sih Dendi Agustian dalam 3 kata? Coba. Dalam 3 kata ya, Mbak? Mmm. Dalam 3 kata, aduh susah juga nih. Iya nggak apa-apa, coba. Santai aja nih Mas Den. Apa bisa 3 katanya itu belajar, berjuang, bersyukur. luar biasa, mantap mantap mantap. Mas Cukup lah Dendi, ya 3 kata berjuang, iya, belajar berjuang, berjuang, belajar berjuang, belajar belajar dulu, belajar oh dulu, belajar, berjuang, bersyukur. bersyukur. Oke, berarti hustle banget nih kayaknya nih ya. Bener-bener nggak berhenti-berhenti tuh prosesnya tuh kayak Tapi tak yang tak paling tak. penting yang akhirnya itu tadi yang bersyukur. Iya ya Mas Den ya. Sekarang kan banyak banget nih orang patah-patah semangat, tapi dia Mhm, lupa gitu kalau sudah berproses, lupa bersyukur, jadinya ngedang terus. Seperti itulah mhm, kira-kira. Jadi harus ditutup dengan bersyukur apapun itu hasilnya ya Mas Den ya. betul betul betul. Betul, yang at least kita berprogres setiap hari, walaupun belum maksimal. Nah kalau melihat 3 kata ini benar-benar well describe tentang betapa hasilnya nih Mas Dendi nih, dan gimana ya, dan kita tuh juga penasaran gitu dengan yang dijalanin Mas Dendi sekarang. Kalau kita boleh tarik ke belakang 10 tahun lalu lah, nggak usah lama-lama gitu. Apakah yang dijalani Mas Dendi dengan yang diharapkan 10 tahun lalu itu sama atau beda gitu? 10 tahun lalu itu harapannya seperti apa sih? Oke, eee, lucu sih kalau kita ngomongin, eee, zaman dulu gitu ya, 10 tahun yang lalu tuh
10 tahun lalu tuh aku baru masuk semester 1 kuliah. Oke. 2012. Benar kan ya? 2012 tuh Mhm. semester 1 kuliah masuk Mhm. jurusan Ilmu Komunikasi kan di salah satu universitas swasta di Bandung. Oh, di Bandung. Nah, eee, kalau ngomongin cita-cita tuh dulu kepengennya tuh tampil di TV bawain berita, jadi announcer. Wow, jadi announcer, luar Iya, biasa. Terus gimana nih? makanya masuk jurusan komunikasi juga, cuman dari seiring berjalannya waktu capek banget kayaknya kerjaan yang kayak gitu. Iya, Apalagi kalau anak-anak baru kan diplotnya jam yang berita malam jam 12 tuh, mhm, kalau nggak jam iya subuh, jam 4, iya. ya kayak Ber gitulah pokoknya, Berarti udah sempat nyobain dong? Maksudnya udah sempat iya nyobain gitu ngejalanin, Kalau rasa nyoba itu? secara profesional belum pernah, karena kan di kampus juga ada kayak ya kelas gitulah, kelas Oh, announcer gitu, dan oke. hasilnya jelek, nggak bagus, ngomongnya Heeh banyak heeh banyak heeh. humming-nya, banyak, banyak itunya, sedangkan kan kalau announcer harus Iya ya harus public speaking-nya bagus lah. harus Heeh, lugas berbicaranya ya? Oke oke. iya. Lalu apa yang akhirnya ini nih bisa kecemplung nih di industri saat ini gitu loh? Dari nulis sih awalnya Oh dari awalnya tuh nulis. pede jadi ya apply posisi email marketing tuh karena ada basic di nulis. Karena itu tadi Mhm. kalau komunikasi kan kalau nggak ngomong ya nulis. Iya Ya benar udahlah kita benar switch benar. aja bagian ngomongnya Switch. entar ajalah, heeh, entar ajalah itu mah. Masih relate Kayaknya sebenarnya ya? heeh heeh, kayaknya lebih Heeh. enak nulis. Kalau nulis kan kita, eee, thinking ya gitu, maksudnya Iya bisa nggak kedesek sama situasi dan kondisi gitu iya. kalau nulis. Mhm, Akhirnya dari cita-citanya ketemu benang merahnya nih yang disukain yang mana ya, kayak heeh gitu. heeh. Heeh, berarti dari industri yang sekarang Mas, Dendi lagi berkecimpung nih di dalamnya of course email marketing gitu. Nah role-nya seperti apa sih? Ceritain dong boleh secara highlight gitu. Email marketing tuh ngapain aja? Atau yang sekarang Mas Dendi kerjakan di industri yang sekarang ini, mmm, ngapain aja sih secara highlight? Boleh. Oke, tentang email marketing ya. Jadi, email marketing itu dulu 2017 ya, 2017 Mhm awal tuh, aku pribadi nganggapnya tuh email marketing tuh kirim email sebanyak-banyaknya ke orang lain. mhm. Nah ya namanya juga email blast gitu kan, Iya, kayak kita ini aja, kayak kita heeh. dulu zaman, BlackBerry broadcast, zaman, Ya, broadcast. heeh, zaman SMS dulu pernah nggak ngalamin send all gitu? Oh ya, send all send all. Heeh. Iya, Intinya kayak begitu ya. gitu, ternyata pas begitu masuk di Mhm, di salah satu industri, iya, kita di bagian email marketing ternyata banyak banget yang banyak, dipelajarin. Nah, betul. alhamdulillahnya saya di yang sekarang ini Mhm, dari nol sih, belajar dari email marketingnya dari nol, terus mhm. ngebangun sistem email marketingnya juga dari nol. Jadi belum Wow, ada belum ada email marketing sama sekali, nggak ada orangnya, nggak ada sistemnya gitu. jadi yang ngejalanin pertama kali itu langsung Mas Dendi dari nol ngulik sampai akhirnya bisa sampai kayak sekarang, kayak gitu. Iya, betul, Wah, ngulik email marketing. Ya lumayan lah, iya. lumayan challenging. Berarti udah berapa tahun kira-kira Mas Dendi, Hampir 5 tahun. Juli sekarang 5 tahun jadi email marketing. luar biasa. Sebelumnya 1 tahun jadi telemarketing, nelponin orang. Heeh, Nah terus terus terus? itu kan itu speaking ya Iya yang iya iya iya. namanya capek, Mbak, Capek capek ya? banget, capek seharian nelponin orang, tuh minum tuh sehari tuh bisa habis 4 sampai 5 tumbler lebih. Kering tenggorokan Mas Dendi. Kering, tenggorokan kering, Padahal nggak tampil kejar-kejaran juga ya? Padahal padahal nggak nggak tampil di tahu, layar gitu ya, tapi karena enggak, ngomong tapi kita tetap doang. harus cheerful dan lain Iya. sebagainya karena kan ngaruh ke suara kan, Iya, bener heeh. bener bener. Wah, luar biasa. Berarti Akhirnya ya udahlah ini kayaknya lebih lebih enak heeh, dari segi
nafasnya kita lebih bernafas. Benar benar. Sama Heeh, gimana ya, kadang kalau kita lagi nggak mood gitu kan, agak draining emosi juga gitu kalau lagi betul kalau betul, ngomong kan ya, karena benar benar suara itu mempengaruhi suasana hati gitu. benar Kalau lagi benar, capek, udah seret gitu, iya iya. berarti udah fit Setahun bukan banget waktu nih. yang sebentar juga sih. Oh iya Ya satu sih, tahun bukan waktu sebentar ya makanya udah bosen lah ngomong ngomong bosan terus ngomong bosen. terus. Heeh, switch aja ke email marketing, kayak Oke, gitu. akhirnya ketemu ya yang pas ya. Nah, Ketemu, kalau kalau kayak gitu berarti dari ini udah 5 tahun nih ngejalanin mhm, posisi sebagai email marketing spesialis gitu ya di salah satu big company gitu. Nah, mhm, tantangan terbesar dari yang dihadapi sama Mas Denny mungkin dari segi role atau misalnya atau dari segi pekerjaannya, job desk-nya gitu, taskingnya atau ada hal-hal lain gitu yang Mas Denny hadapi gitu. Sifatnya tuh seperti ya maksudnya sesuatu yang harus dipelajari gitu, hal-hal baru gitu. Itu gimana sih dan cara nyikapi setiap tantangannya tuh kayak gimana sih? oke. Tantangan terbesar dari awal sih ya, dari awal kita nyemplung di email marketing sampai sekarang, eee, ini sih inovasi, Mbak, inovasinya. Jadi, ya karena teknologi terus-terusan update ya, Iya, benar. algoritma dan lain sebagainya, dari Mhm. segi konten juga, ketambah sekarang banyak banget hampir semua industri pakai email Mhm. marketing. Yes, benar. Nah, orang-orang juga udah mulai berlomba juga dari segi kontennya, desainnya Mhm. seperti apa, terus, Mhm. model-modelan copywriting-nya kayak gimana, Iya, benar. sampai ke jenis-jenis, button call to action-nya kayak gimana itu udah bener-bener orang-orang banyak ngulik di situ. Nah, Oke. tantangannya tuh di inovasi kayak gini, satu sisi kita udah punya ciri khas nih, namanya finansial tuh kayak gini, tapi Iya. satu sisi kita boring. Mhm. Satu sisi kita boring. Nah, kita coba adjust sama yang baru-baru kayak ada desainnya dan lain sebagainya, tapi dari segi, apa namanya, dari segi return-nya, dari segi Mhm mhm. performanya menurun. Karena, bukan kebiasaan kita, kayak gitu. Nah itu sih, Ah, kayak kayak, bikin apa, make decision di situnya agak agak heeh. agak tantangan banget, ini kita mau kayak gimana, Iya, kayak benar benar gitu. benar. Berarti memang gimana ya, kalau bisa improvement harus benar-benar ngikutin mood-nya atau misalnya harus ngikutin audiensnya kali ya, Betul benar-benar, betul. inovasi, improvement gitu. Nah, biasanya kalau kayak gitu, dari Mas Dendi sendiri gitu, kita ngomongin soal improve gitu ya, dari Mas Dendi sendiri biasanya trigger-nya tuh apa sih gitu? Apa karena ngelihat reference dari, company lain dengan industri yang sama, tapi mereka bikin, campaign Mhm, yang lebih oke atau gimana? Trigger-nya gimana sih yang memutuskan ini Mas Dendi kan yang nge tim nih ya, jadi mhm. yang memutuskan, "Oh kita harus improve di sini," gitu. Salah satunya trigger-nya tuh kayak gimana sih? Oke, yang namanya improve pasti kita lihat orang ya. Yang pertama ya benar tadi ketika kita, dapat email dari company lain yang industrinya sama gitu. Terus ketika kita dapat, eee, referensi juga dari tim ini, "Cobain nih kayak gini, cobain kayak gini." Terus kadang-kadang kita juga dapat insight tiba-tiba misalkan iklan di YouTube atau apa Mhm iklan di Instagram gitu mhm karena algoritmanya masuk ke kita, digital marketer gitu kan. mhm. Ya dari situ kita coba-coba sih, kebanyakan Wah, dari situ. Mhm, oke oke. Iya sih, benar-benar sih. Memang harus apa ya, harus jeli melihat, perkembangan mhm. dari banyak di luar sana kayak gitu ya. Nah, mmm, akhirnya gitu dari perjuangan awal hingga ada di titik saat ini gitu, mmm, ini ngomongin perjalanan karir Mas Dendi Mhm. secara keseluruhan gitu. Pelajaran penting apa sih yang bisa diambil gitu? Pelajaran penting dari segi karir, Mhm jangan menyerah sih, Mbak. Jangan menyerah, jangan putus asa karena,
Ya balik lagi kalau boleh flashback ke 5 tahun yang lalu tuh, satu kendala aku tuh, dari segi bahasa. Bahasa Inggris, eee, not good banget lah. Bahkan sampai sekarang juga, eee, sulit banget kalau kita pengen selalu ke-distract lah, ada niat buat belajar bahasa Inggris, Iya iya ikut iya. course Inggris apa, tapi Mhm selalu ke-distract sama hal-hal mhm. lain, ya keluarga, terus Iya. mending improve kerjaan aja lah, mending Iya, nyari benar benar mending benar. kayak gitu. Benar. Karena dari company sendiri, dari Mhm. tempat aku kerja, kita kan ke customer ya, bisnis Iya. to customer, dan itu, Mhm. eee, semuanya bahasa Indonesia, nggak ada bahasa Inggris. Jadi Oh. belum ada satu kondisi yang nge-push, aku Mhm. buat belajar bahasa Inggris, itu. Mmm. Nah, sedangkan, course-course email marketing tuh datangnya dari luar, maksudnya, Iya. dari luar, Heeh nggak heeh. ada Indonesia. Banyak kan Itu, ya. kendala yang pertama. Terus Mhm. kedua, nggak ada partner kecuali Mhm. sama my boss gitu kan, nggak Iya. ada partner, belum banyak orang email marketing di Mhm. LinkedIn gitu yang bisa ditunjukkan. Belum Iya iya banyak, iya. asli 2017 tuh belum ada malah, Iya, benar benar di benar. Indo ya, di Di Indonesia yang Indo. melabeli dirinya sebagai email marketing spesialis. Benar. Di Indonesia Rata-rata belum ada. desainer nggak sih? Masih desainer awal-awal tuh, atau Heeh, misalnya orang-orang konten atau orang-orang copywriter, betul betul, berangkat-berangkat dari 2017. situ. Kayak gitu. Nah, makanya ya kalau saya posisinya di sana nyerah, ya mungkin nggak nyampe 5 tahun gini gitu. Benar Gitu sih, benar yang penting mah jangan nyerah, benar. sama konsisten aja. Nah, oke, kalau gitu, ini kan kita sekarang nih industri email marketing ini udah berkembang banget ya. Sekarang udah banyak banget yang tahu tadi yang kayak Mas Dendi bilang, kalau dulu belum banyak orang yang melabeli mereka Mhm, sebagai orang-orang yang email mengerjakan marketing. email marketing. Nah, kalau sekarang nih udah banyak dan akan lebih banyak lagi orang-orang yang terinfluence. Nah, menurut Mas Dendi gitu, karakter atau personality type seperti apa sih yang diperlukan gitu buat anak-anak muda terutama gitu yang mau terjun langsung ke industri email marketing? Pasti ada satu atau dua hal yang berbeda gitu, membedakan anak-anak sekarang kan lebih familiar dengan social media marketing gitu, full digital marketing mungkin, tapi not spesifik ke email marketing. Seperti apa sih yang mereka perlukan? Basic skill Oke atau apa? oke. Kalau dari skill kali ya, mungkin Mm-mm. skill yang pas untuk, seorang email Ah, marketing gitu itu ya. yang pertama pastinya skill copywriting, nulis. Karena, kebanyakan email, hampir keseluruhan email itu kuatnya dari segi, teks, Iya. pesan teks. Mm-mm, mm-mm. Itu yang pertama. Terus yang Ya. kedua, kreatif dari Mm, segi konten, karena ya. jago nulis kalau kreatifnya nggak muncul, bingung juga gitu kan. Iya, benar Kreatif benar benar. konten, terus critical thinking, Yes. sama ini sih, sama ya nggak jago-jago banget statistika juga, yang penting dia bisa analis datanya dia lah maksudnya. Iyalah ya, Bisa tahu matriks dasarnya lah ya, seperti bisa itulah matriks ya. dasar buat Mhm, nentuin, buat evaluasi, nanti nentuin campaign selanjutnya itu enaknya kayak gimana, kayak gitu. betul. Apalagi Sama kita insting yang kuat, karena insting gimana tuh? email marketing itu salah satu source yang nggak ada tameng menurutku ya. Nah ini nih Menarik nih. menarik, nggak ada tamengnya tuh karena ketika email udah kekirim, ya udah kekirim, kita nggak bisa delete, kita nggak bisa ngapa-ngapain Wah, itu gitu benar kan. Tapi banget kalau sih. misalkan kita let's say, konten sosmed nih, sosmed ada typo, ada apa namanya, ada kesalahan lah dari segi Mhm, postingan, mhm. bisa diedit kan, bisa diedit, bahkan Iya, bisa bisa. di-delete, heeh. Iya, Begitupun lain-lainnya kayak konten di website dan segala macamnya itu bisa diedit. iya. Tapi kalau email nggak bisa, nggak ada tameng. Kalau udah keluar ya udah keluar aja gitu. Udah langsung Nah, kadung lah. heeh heeh, makanya harus instingnya kuat tuh, satu dari segi, kesiapan kontennya. Yes, betul. Kita udah beberapa kali ngecek juga tetap aja kadang-kadang gitu ya, suka ada,
yang typo dikit tuh suka ada, Setitik, suka dua titik, ada tuh, Bang. heeh, Heeh makanya heeh. dari situ harus kuat sama insting jam pengiriman. Karena sampai sejauh ini belum ada matriks yang pasti gitu ketika Ya, kita mau ngirim email di hari sekian, jam sekian, deliverability-nya bagus banget, nggak bisa kayak gitu, bener. nggak bisa gitu. Makanya ya instingnya kuat, kayaknya besok kita kirim jam 7.30 deh kayaknya. Itu berdasarkan kita ngelihat data sama insting juga sih, Pak. Oh iya, jelas Kita jelas. lihat data-data sebelumnya sama insting, Bener kayak gitu. bener. Kemampuan untuk lebih fleksibel lah ya, gitu. Betul Selain betul bener-bener harus lihat data juga gitu, ada pegangannya betul, gitu kan. mhm Nah, mhm, apa namanya, pela ada aku mau nambah pertanyaan lagi nih, kurang lebih sama gitu. Apa sih satu pelajaran dari apa yang, Mas Dendi kerjakan saat ini nih spesifik gitu ya, yang menurut kan tadi kan udah ada tuh poin-poinnya ya, mhm, poin-poin dari segi skill gitu. Nah, tapi, ya, satu hal dasar gitu yang mengajarkan Mas Dendi gitu soal, tentang apa yang Mas Dendi kerjakan gitu loh, yang orang mungkin harus harus punya gitu loh, yang paling core kayaknya menurut Mas Dendi itu apa ya? apa, Kesimpulan dari tadi yang Mas Dendi, jelasin gitu. Apakah, sebenarnya, emang, berangkat dari problems yang sekarang ada kan orang memang banyak yang pakai email, tapi belum banyak yang mhm, ngerasain betapa powerful-nya email gitu. Satu hal gitu yang Mas Dendi pelajari gitu, seberapa besar dampaknya yang perlu orang tahu atau ya maksudnya selain marketing ya karena industrinya ini gitu mhm, yang pasti oke, tarik sebenarnya. ini mungkin ya, yang harus dipelajari, satu hal yang harus dipelajari itu tentang email marketing itu sendiri. Karena balik lagi, eee, semua industri Ya, sekarang berlomba-lomba nggak mau ketinggalan. mhm, Musim SEO semua, musim email iya, marketing semua. Nah sekarang tuh ada fase di email marketing, mhm, hampir semua menggunakan email marketing. iya Tapi ya itu tadi, mungkin karena butuh cepet, orang yang butuh cepet, bukan seorang email marketing gitu, iya dapat orang yang bukan seorang email marketing, dari segi strateginya juga salah dan itu ngerusak sih sebetulnya. iya Ngerusak iya, apa, bukan ngerusak, berdampak berdampak ke kita. Karena, benar benar, makin banyak orang yang membabi buta, kita iya, bilang membabi buta, kirim email, nggak ada segmennya, iya, nggak ada personalisasinya dan lain sebagainya. mhm mhm, Itu tuh ya ngerusak trust orang sama yang namanya email. Ngeri nggak sih, Mbak? iya Jadi malas buka email lah karena banyak dikirimin email. iya Belanja di online shop ini dikirimin email. iya Misalkan naik ojek online gitu kan, iya, mhm. naiknya kapan, tapi kesininya dapat email gitu kan. Iya 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 Nah iya iya, heeh, kita benar nggak benar, nggak nggak menyalahkan itunya gitu, tapi mmm, dari segi apa yang kita lakukan, mhm, dari awal sampai sekarang 5 tahun tuh, betul kita memang cari keuntungan dari email marketing. yes Kita yes, cari closing dari email marketing, betul, tapi sebisa mungkin kita cari, kita menyuguhkan something comfort gitu ya, sesuatu yang nyaman. Ya benar, dari segi kontennya memang sesuai, yang iya, relate sama mereka, mhm sesuai interest-nya mereka, mhm kayak gitu. mhm, Nggak semua dipukul rata gitu loh. Itu oke, sih. Jadi yang harus diutamakan tuh itu dalemi bener-bener terkait email marketingnya sendiri. iya, bener-bener, emang bener-bener harus sampai nempel, harus sampai ngelotok gitulah ya, istilahnya Mhm, gitu. Nah, iya betul. oke, ini bener-bener emang sebuah perjalanan dari nol ya Mas Dendi. Nah, Mhm. sepanjang perjalanan ini nih, baik secara personal atau secara profesional gitu, siapa sih yang paling menginfluence, Mas Dendi gitu, yang emang berdampak gitu dalam kehidupan Mas Dendi gitu? Entah influencer, entah seorang tokoh yang besar gitu, atau dari mana kayak gitu ya, inspirasi. Oke. Ada beberapa orang sih kalau misalkan Mhm orang yang menginfluence gitu ya, yang mhm sangat berdampak buat
intinya minimal dari segi semangat lah yang Iya. bikin saya masih tetap semangat. Yang pertama, keluarga pasti, ibu, istri juga karena kan, salah satu orang yang memang dari segi penulisan juga dia maksudnya bidangnya di segi penulisan Penulis juga? juga, penulis, sekarang editor juga. Wow. Nah makanya ya emang enak lah discuss sama istri terkait Heeh, penulisan. heeh. Dia juga nyemangatin lah ya, ya gimana lah layaknya seorang istri, "Ayo Iya, tapi ayo bisa jadi semangat, kita partner banyak yang heeh, sefrekuensi gitu, apalagi dalam segi iya, pekerjaan gitu ya. "Ayo semangat kita banyak kebutuhan nih." Nah itu kan kalau udah Benar benar rumah tangga benar tuh benar biasanya benar. udah itu Iya yang iya. jadi penyemangatnya, Iya itu. iya iya. Terus, orang sosok lainnya mungkin my boss sih, my boss sering nyemangatin juga ya, ya buat benar-benar stay humble, stay foolish tuh ya bener lah, kitanya jangan Yes capek yes buat belajar, yes. karena sekelas apa ya, sekelas brand minuman, air mineral ternama aja dia masih iklan gitu. Itu Iya, loh maksudnya. benar 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 Heeh, benar kita tuh nggak bisa ngerasa puas dengan benar. ilmu yang kita punya, tapi kita benar-benar harus tetap upgrade. Iya Kalau kita pengen tetap, eee, ya stay in industri gitu. iya, Heeh, benar kayak benar. gitu. Itu. Oke. Terus ada dari buku mungkin Oh iya. sisanya. Nah, Mhm. kalau gitu boleh dong disebutin, buku apa sih yang bisa direkomendasiin nih ke audiensnya M-Target dan juga, teman-teman di luar sana gitu, yang bisa kita siapa tahu bisa sama-sama belajar gitu. Oke. Kalau buku, yang dari awal ya, Mhm, awal-awal lah 2018-an saya baca tuh, iya, mhm, Invisible Selling Machine-nya Ryan Dace. Itu iya, banyak banget, insight terkait, automation dan lain sebagainya. Dari situ saya belajar, tentang automation. yes, Terus, kalau dari segi kontennya karena saya di industri keuangan, aku di industri keuangan ya, Mbak, gitu. mhm. Jadi ininya tuh ke Robert Kiyosaki, Oke. eee, Rich Dad and Poor Dad-nya, bukunya ke situ. Terus, banyaklah, Heeh heeh dan heeh. sebagainya. Nah kalau yang di Indonesia sendiri, banyak sih YouTuber yang, ngomongin tapi, Tentang terkait industri yang digital sama. marketing ya, Oke, digital oh marketing, digital marketing. funnel dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan udah nyangkut ke email marketingnya secara ininya, ya aku simpel aja sih download e-book-nya M-Target. Iya, Luar belajar biasa dari mana aja, belajar luar dari mana. biasa. Heeh 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 heeh. Mantap mantap mantap. Wah, jadi terinspirasi juga salah satunya dengan M-Target ya? Iya Oh, iya, oke. Oke, pertanyaan terakhir nih, seandainya gitu ya, ini, wawancara atau last conversation nih, dari kita gitu atau misalnya yang bisa Mas Dendi sampaikan gitu, percakapan yang Mas Dendi lakukan nih secara interview gitu ya, apa yang mau disampaikan sih, in general boleh, in personal boleh gitu, sama sama halayak luas kayak gitu, gimana? eee, mungkin lebih spesifiknya balik lagi ke orang-orang yang memang struggle di industri digital marketing ya, Mbak, maksudnya Yes. di digital marketing, Mhm di mhm. dunia digital marketing. Yang pertama itu kita harus mau update diri, Mhm mhm. karena itu tadi aku juga nggak mau sih dibilang, eee, 5 tahun tuh waktu yang cukup buat kita dapat, Yes. apa namanya, dapat label spesialis. Karena Ya. menurutku 5 tahun tuh belum apa-apa. Masih banyak hal yang jauh mungkin harus kita lewatin, fase yang harus Mhm kita lewatin sampai mhm. kita benar-benar ada di satu titik, oke kita jagonya di sini, kita ahlinya di sini. 5 tahun tuh belum apa-apa, Mbak, menurutku Wah, ya, menurutku. Jadi kita harus banyak belajar lagi, update,
Yes. harus mau adjust sama kondisi-kondisi terkini, Iya, terus ya itu sih konsisten, apa yang kita kerjain ya konsisten. mhm, Itu benar, kerjain aja dulu, kerjain itu kerjain benar. kerjain, nanti kita lihat reportnya seperti apa, dari Mhm, situ kita tahu mana yang harus kita perbaiki. ngaruh Karena banget ya Mas heeh, Den. iya, Report. heeh, ya return-nya lah ya, result-nya Iya. ya. Misalkan kalau kerjaan, report Iya, nih, report report report. gitu. Iya, tapi nggak apa-apa, benar-benar hasilnya ya Mas Den ya. Mhm mhm mhm, Heeh heeh. hasilnya begitunya. Ya sama, eee, terkait update juga ya, Ya terkait ya. update sama teknologi. Karena di finansialku sendiri yang aku tuh asalnya email marketing jalan sendiri. Mhm mhm. Sekarang tuh kan udah banyak collab lah, collab sama divisi-divisi Ya, lain, collab sama YouTube lah, collab sama anak bisnis lah, wow. jadi ya lebih peluang lebih terbuka. Peluang lebih terbuka dari sisi improvisasinya kita lebih banyak, Improvisasi, benar-benar. dan dari segi cuannya juga insya Allah lebih banyak, itulah. Itu dia tujuan kita. Benar-benar Mas Dendi. Mau mau nggak mau kita harus bisa kolaborasi, harus bisa beradaptasi. Setelah itu juga kita harus bisa berinovasi dan yang terakhir tidak lupa kita harus konsisten untuk setiap Betul, progres yang kita hasilkan, at least ada progresnya walaupun maksimal, tapi betul, setidaknya berproses ya Mas Den ya, tidak pernah menyerah seperti yang Mas Den tidak bilang di pernah awal. menyerah, Mm-mm. tidak pernah merasa puas, Itu benar. Yang terakhir tadi adalah bersyukur. betul. Jadi kita belajar dulu, apa Mm-mm. yang udah kita pelajarin kita perjuangin, berjuang Benar. berjuang berjuang, wah terserah lah orang lain mau, bilang, "Dasar lu spam, tit," gitu, wah banyak banget yang kayak gitu. Waduh, iya benar-benar Nah di maksud itu report terus. udah nggak Heeh. asing lah sama Ya benar, kasarin di email, kita cuma, ya kita senyumin aja, senyumin "Lah kok aja. kayak gini?" Kan, eee, kita ngirim ke dia something konten juga karena dia melakukan sesuatu ya, kita kan Iya, berdasarkan journey, kita nggak iya ngomong benar-benar. segala macam. Iya. Udahlah mungkin ada beberapa masyarakat Indonesia yang tidak mengerti, gitu. Benar benar benar. Heeh, Tetap terus konsisten, lama-lama mhm, juga akan nyerap ilmunya, akan iya terinfluence juga, iya seperti iya. itu. Nanti orang dari yang namanya jenuh juga nanti lama-lama beli kok produk kita. Iya, pasti. Dari jenuh Lama-lama, jenuh 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 beli. apaan ini datang terus gitu. Menarik Heeh ya, heeh. gitu. Benar Entar benar. lama-lama ada satu klik gitu. Yang penting kita, Muncul tuh klik. eee heeh, value-nya aja yang dijaga, value kontennya aja yang Yes, benar dijaga. benar. Nggak Kalau seenaknya, bisa nggak lebih baik ya. salah-salah. Betul, Betul betul. betul. Oke. Itu udah kita berjuang, ya bersyukur. Syukur misalkan kita dapat, eee, result dari Mm-mm. campaign hari ini segini, ya udah bersyukur aja lah. Atau Benar. kita juga maksudnya, berjuang, kita Mm, udah coba optimal iya, dari segi pembuatan, benar. konten, pengiriman dan sebagainya, sisanya kita Iya, bersyukur, nah besoknya kita berjuang lagi. Itu aja betul. terus, Gitu terus. gitu. Luar biasa Yang Mas penting ada Dendi. bersyukurnya, kalau nggak bersyukur nanti kitanya stres. Betul, betul. Harus pandai-pandai bersyukur zaman sekarang. Karena Betul. semua hal tidak ada yang pasti. Betul, betul. Tergantung, apalagi kalau email, tergantung yang baca nih. Penerimanya nih lagi mood apa enggak gitu. Kalau dia Betul. buka lagi enggak mood, balik lagi report spam. Hmm. Padahal dia nggak mengerti itu adalah promo yang dia nanti-nanti gitu. Hmm. Misalnya contohnya kayak gitu ya. Karena apaan Iya. sih ini gitu. Nyuruh Hmm. belanja gitu. Padahal dia tunggu-tunggu itu promo. Kayak gitu. Misalnya Tapi kalau report spam jarang sih Mbak, alhamdulillah. oh ya, Kalau report spam itu jarang. Aku lebih respect sama orang yang lebih baik unsubscribe dari report spam. itu Soalnya kalau report spam nanti ngaruhnya ke belakang-belakang reputasi, reputasi, betul. benar, domain ya benar. Betul. Iya, karena kita kan sudah sediakan juga ya unsubscribe tombol gitu. Jadi curhat. Oke Kalau Mas misalkan Dendi. heeh, kalau Gimana? misalkan apa tadi?
selain report spam kalau misalkan di-unsubscribe, ya kita Heeh. masih bisa retouch nanti gitu, entah Iya, tahun depan, benar. Siapa tahu ada entah yang tahun ke depan. spesial-spesial nih untuk win back mereka lagi, kayak gitu Betul ya. betul betul. Benar, Mas Dendi. Wah, udah nggak kerasa nih banyak banget belajar nih, gitu. Ya semoga ini bisa jadi bekal juga ya gitu. Dapat 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 dari sisi perjalanannya, strugglingnya gitu. Bagaimana sih survive di dunia digital marketing sekarang, spesifik ke email marketing. Terus dapat juga referensi bukunya juga, terus dapat juga sneak peek curhat-curhat tentang keluhan apa yang terjadi gitu, supaya Mmm, nanti nih buat teman-teman yang mau memulai masuk terjun ke dunia email marketing, ingat ada batu-batu yang harus dilompati. Ada betul. hasil, ada proses yang harus dilewati sehingga hasilnya sesuai dengan yang diekspektasikan. Mas Dendi, terima Mmm, kasih banyak atas waktunya. sama-sama. Semoga semoga ini juga bisa jadi apa ya, sama-sama belajar gitu. Dari aku sendiri, aku belajar banyak dari Mas Dendi gitu, soal 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 hal tidak menyerah gitu. Konsisten memang mental-mental kayak gitu tuh yang diperlukan. Demasif lah pokoknya jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan. Oke. Oke, Mas Dendi, terima kasih banyak ya Sama-sama atas Melita. waktunya. Semoga kita bisa jumpa lagi nih di next kesempatan Oke, menjadi pembicara di event-eventnya M Target selanjutnya. Semoga kita bisa ketemu. siap siap.